Perkenalkan, nama saya Novianti Risha Fitri dengan NIM 7342400018. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Keuangan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari siklus akuntansi, yaitu pada bagian worksheet. Jadi, apa itu worksheet? Worksheet adalah atau sering disebut juga dengan lembar kerja atau kertas kerja. Worksheet ini adalah lembar bantu dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis. Worksheet ini tidak wajib, namun sangat membantu untuk mengecek dan merapikan data keuangan saat membuat laporan yang resmi. Nah, jadi apa itu fungsi dari worksheet? Worksheet ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyusun data dari jurnal dan buku besar secara ringkas. Kemudian yang kedua membantu membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga menunjukkan laba atau rugi secara cepat. Dan yang keempat mempermudah penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau income statement, kemudian neraca atau statement of financial position. Worksheet biasanya terdiri dari 8 kolom utama, di mana kolom pertama itu adalah kolom nama akun, di kolom kedua itu adalah kolom neraca saldo, ada debit dan kredit, kolom ketiga itu adalah kolom penyesuaian, ada debit dan kredit, kolom keempat adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian, ada debit dan kreditnya juga. Yang kelima adalah kolom laporan laba rugi, ada debit dan kredit juga. Dan yang terakhir adalah kolom laporan SOFP, ada debit dan kreditnya juga. Number, akun-akunnya ada apa aja. Kemudian akun trial balance itu ada dibagi jadi dua ya, debit kredit. Kemudian ada kolom adjustment atau penyesuaian. Perkenalkan, nama saya Tasya Ainur Syifa dengan NPM 734240027. Prodi 1B D4 Akuntansi Keuangan. Yang keempat, langkah-langkah mengisi worksheet. Pertama, masukkan neraca saldo. Salin semua saldo akun dari buku besar ke kolom neraca saldo. Kedua, buat penyesuaian. Isi kolom penyesuaian untuk akun-akun seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. 3. Hitung neraca saldo setelah penyesuaian. Tambahkan atau kurangi hasil penyesuaian saldo awal. Jika saldo awal neraca di debit dan saldo di penyesuaian itu kredit, maka dikurang, begitupun sebaliknya. Namun jika sama-sama di debit berarti ditambah, ataupun sama-sama di kredit berarti ditambah. Lalu yang keempat, bagi kedua bagian, akun pendapatan dan beban masuk ke kolom laba rugi. Lalu akun aset, utang, dan modal masuk ke kolom neraca. Lalu yang kelima, hitung laba atau rugi. Hitung selisih antara pendapatan dan beban. Laba itu masuk ke neraca kredit, sedangkan rugi masuk ke neraca debit. Contoh sederhananya itu semisal pendapatan jasa bernilai Rp10.000 dan beban gaji Rp4.000, maka laba sama dengan 10.000 dikurang 4.000 sama dengan 6.000. Laba Rp6.000 ditambahkan ke dalam modal di kolom neraca. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh aku dan rekan-rekan kelompok aku, maka dapat disimpulkan bahwa worksheet itu merupakan alat bantu dalam akuntansi untuk merapikan data. Selain itu juga adalah untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan secara cepat sebelum laporan resmi itu dibuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.